Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa amma mawdu'u ilmi usulil fiqh fa huwa adillatuhu min haitsul awaridul lahiqatu laha. Jadi setelah kita mengetahui definisi usul fikih secara luwatan dan secara istilahan, apa itu usul fikih terlebih dahulu, apa yang dibahas dalam usul fikih, poin-poin yang dibahas dalam usul fikih yaitu yang pertama mengetahui dalil-dalil yang sifatnya global atau dalil ijmali. Yang dimaksud dengan dalil ijmali adalah dalil yang tidak tertentu terhadap satu permasalahan, jadi bersifat umum seperti al-amru lil wujub, kalau perintah itu hukumnya wajib. An-nahyu lit tahrim, kalau ada larangan berarti menunjukkan akan adanya keharaman, seperti itu. Al-ijma' hujjah, kalau ada kesepakatan ulama berarti itu hujjah. Al-qiyas hujjah, qiyas itu juga termasuk dari hujjah. Jadi itu semua dikatakan dalil ijmali. Jadi seorang usuli tugasnya hanya mengetahui dalil-dalil itu. Beda halnya dengan seorang faqih. Kalau faqih adalah orang yang langsung terjun di lapangan. Kira-kira lebih sulit mana antara usuli dan faqih? Faqih. Ya, jadi mujtahid itu pekerjaannya lebih sulit daripada usuli. Jadi kalau faqih itu pasti usuli, tapi belum tentu kalau usuli itu harus faqih. Dan itu sudah diketahui di pembahasan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kaifiyatul istidlal. Apa maksudnya kaifiyatul istidlal? Bagaimana caranya menghadapi dua dalil yang bertentangan. Misalkan yang ini mengatakan, dalil A mengatakan haram, dalil yang B mengatakan halal. Bagaimana cara mengkompromikan antara dua dalil yang bertentangan? Ini dibahas juga dalam usul al-fiqh. Kemudian pembahasan yang ketiga dalam usul fikih mengenai permasalahan ijtihad. Siapa orang yang bisa menggali langsung hukum dari Al-Quran dan hadis? Oleh karenanya dibahas dalam usul fikih kriteria orang yang bisa ijtihad, bisa istinbat, bisa menggali hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan maudhu'u ilmi usulil fiqh. Tema yang dibahas dalam ilmu usul fikih itu apa? Tema yang dibahas dalamnya. Apakah kalian kalau ingin mengetahui hukum syariat, apakah kalian membaca usul fikih? Tidak. Keliru. Kalau kalian ingin membaca hukum syariat, maka kalian buka kitab-kitab fikih. Kalau dalam usul fikih itu kalian belajar teori istinbatnya, teori menggali hukum fikih dari Al-Quran dan hadis. Bagaimana cara orang itu akan mendapatkan hukum fikih, cara istinbatnya bagaimana, itu dipelajari dalam usul fikih. Sehingga dalam usul fikih kita akan belajar lafaz-lafaz atau dalil-dalil. Dalil-dalil itu kan bisa berupa lafaz. Bahkan dalil-dalil itu berupa lafaz. Kalau bukan dalil akli. Jadi ada dalil yang berupa lafaz, seperti Al-Quran berupa lafaz, hadis Nabi berupa lafaz. Sehingga di dalamnya karena lafaz itu bermacam-macam, akhirnya dibahas bahwasanya lafaz itu kadang ada yang am, ada yang khos, ada yang mujmal, ada yang mubayyan, ada yang zahir, ada yang mutlak, ada yang mujmal, ada yang muawwal, dan seterusnya. Dalam usul fikih karena ini ada kaitannya dengan istinbat, kita atau seorang mujtahid kalau ingin istinbat hukum dari Al-Quran, maka harus mengetahui terlebih dahulu sifat dari lafaz tersebut. Lafaz tersebut ini zahir. Kalau zahir berarti artinya bagaimana? Kalau ini mujmal bagaimana? Nah, jadi sini dalam usul fikih dipelajari itu keadaan-keadaan lafaz seperti itu. Apa kata beliau? Wa amma mawdu'u ilmi usulil fiqhi
fahuwa adillatuhu min haitsul awaridul lahiqatu laha min kauniha ammatan wa khassatan wa amran wa nahyan wa ghair dzalik. Jadi yang dibahas dalam usul fikih adalah dalil-dalil fikih. Makanya di tema pembahasan ini kan ada masadir asy-syari'ah, ya asy-syari'ah. Jadi tema kali ini bukan mempelajari tentang hukum syariat, tapi masadir. Masadir itu sumber. Artinya masadir itu sumber hukum fikih. Dari mana? Ya pertama dari Al-Quran. Sehingga dibahas dalam usul fikih itu Al-Quran, lafaz-lafaz Al-Quran. Terus juga dibahas juga hadis, lafaz-lafaz hadis, pembagian hadis. Fahuwa adillatuhu min haitsul awaridul lahiqatu laha. Jadi dalil-dalil fikih ditinjau dari keadaan dari dalil tersebut. Itu maksudnya awarid al-lahiqah laha. Keadaan seperti apa? Min kauniha ammatan. Oh, lafaz ini umum. Wa khassatan, lafaz ini khusus, khas. Seperti Zaid. Wa amran, kadang lafadznya berupa perintah. Wa nahyan, kadang lafadznya berupa larangan. Wa ghair dzalik, dan lainnya. Terus kalau kita sudah mengetahui usul fikih, bagaimana? Ya. Apakah bisa jadi mujtahid? Bisa. Kalau memenuhi syarat mujtahid. Jadi misalkan Kang Husni di sini, ya ilmunya masya Allah luar biasa, mengungguli ilmunya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan imam-imam mujtahid yang lain, sehingga nyampe pada derajat tingkatan ya mujtahid mutlak, maka Bang Husni di sini hukumnya haram. Mentaklid Imam Abu Hanifah, mentaklid Imam Syafi'i, haram hukumnya. Sehingga dia harus buat madhab baru, madhab husniyah. Ya, kalau Bang Husni jadi mujtahid mutlak. Ya, kalau jadi mujtahid mutlak. Jadi pintu ijtihad sampai sekarang itu belum tutup, tapi belum ada orang yang berani mengaku dirinya mujtahid mutlak. Karena apa? Kita entar akan bahas di pembahasan ijtihad, syarat mujtahid itu seperti apa. Satu syarat saja itu kalau kalian fokus pada syarat tersebut ya tak bisa sampean itu orang harus di antara syaratnya coba perhatikan, harus mengetahui madzhabul ulama awalahu. Jadi harus mengetahui qaul atau pendapat-pendapat ulama yang ada sebelum sampean. Ya, kenapa? Karena dikhawatirkan Anda kalau tidak mengetahui madzhabul ulama, Anda itu akan merusak kesepakatan ulama sebelumnya. Bisa jadi mereka ada kesepakatan, ada ijma bahwasanya permasalahan ini hukumnya A. Kalau Anda tidak mengetahui madzhab mereka, dikhawatirkan Anda akan merusak kesepakatan mereka. Sehingga disyaratkan harus mengetahui qaul ulama. Siapa saja ulama yang ada di sebelum sampean, harus kaji kepilih dari zaman sahabat tabi'in, harus onengapi. Mun qaul Imam Ibnu Abbas, napa dawuh Ibnu Abbas dalam permasalahan si fulani misalkan. Dawuh Ibnu Abdullah bin Umar, kenapa pendapat Abdullah bin Umar harus dipelajari semuanya. Ya, biar ijtihad sampean kalau ingin ijtihad. Allahumma shalli ala Muhammad. Biar Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi tujuannya belajar usul fikih fahiyal wusulu ilal ahkam syar'iyyati minal adillati tafsiliyati biwasitatiha. Jadi tujuan kalau orang itu sudah tahu usul fikih, maka dia akan sampai terhadap hukum-hukum syariat melalui dalil tafsili yang digabung dengan dalil ijmali. Perhatikan ya, ini kemarin iterangakin. Jadi tidak nikah, kembangan nikah ki iterangakin ulang. Jadi seorang mujtahid, perhatikan tugas dari seorang mujtahid. Betapa sulitnya tugas seorang mujtahid. Faqih.
Jadi kalau ingin menggali hukum, maka seorang mujtahid terlebih dahulu itu harus meneliti dalil tafsilinya. Contoh misalkan, anggap saja akan kewajiban sholat. Misalkan seorang mujtahid mencari apa itu hukumnya sholat misalnya. Hukumnya sholat itu apa? Wajib sunnah misalkan. Maka pertama kali seorang mujtahid harus meneliti dalil tafsiri akan sholat. Apa maksudnya dalil tafsiri? Dalil yang khusus pada sholat terlebih dahulu. Jadi dicek oleh seorang mujtahid. Dicek, lalu dia menemukan dalil dari Al-Quran, aqimus sholat. Wah, ini dalil nih. Dalil tafsiri bukan? Dalil tafsiri. Apakah itu cukup? Tidak. Kenapa? Karena bisa jadi aqimus sholat di sini, ini aqimu ini kan perintah. Bisa jadi sunnah, bisa jadi wujub, bisa jadi yang lainnya. Sehingga harus dikombinasikan terlebih dahulu dengan dalil ijmali. Setelah mujtahid ini menemukan dalil tafsilinya aqimus shalah, lalu digabung dengan dalil ijmali. Oh, kata mujtahid aqimus shalah ini perintah. Aqimus shalah ini perintah. Kalau perintah bagaimana? Kata dalil ijmalinya apa? Al-amru lil wujub lawal qarina. Kalau ada perintah berarti hukumnya wajib. Kalau tidak ada qarina. Aqimus shalah amrun wal amru lil wujub fassalatu wajibah. Baru kalau sudah dalil tafsiri dan dalil ijmali sudah digabung, maka alhasil apa hasilnya? As-shalah wajibah. Ini proses dari seorang mujtahid seperti itu. Jadi pekerjaan seorang mujtahid seperti itu kebanyakan. Jadi menggunakan teori qiyas, kalau dalam mantik itu qiyas iktirani. Ya, qiyas iktirani. Jadi tidak jauh seperti itu pekerjaan dari seorang mujtahid. Adalah menggali hukum itu bukan hanya menggunakan dalil tafsili. Bedanya dengan orang mangkene kah ki buru keluar dari MA kuliah coba Jakarta misalkan istimbat TV ya Pak, cuma meneliti dalil-dalil tafsilinya aja. Apa hukumnya puasa Rajab, langsung ambil hadis, cari di Google hukum, ini ada hadis saumu Rajab wajib misalnya, wah ini langsung dalil wajib, langsung seperti itu. Itu kan hanya menggunakan dalil tafsili, menggunakan dalil tafsir lewat Google lagi. Ini yang dikatakan dengan mujtahid dadakan zaman sekarang. Makanya akhi, perlu namanya teori dalam menggali hukum. Jadi bukan hal yang mudah dalam menggali hukum, harus mendapatkan dalil tafsili. Mereka kalau sudah dalil tafsili itu sudah terekam ada di kepala mereka, ulama mujtahidin. Ya, sudah ribuan hadis, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu hadis yang mereka hafal. Yang dhaif, maudhu mungkin mereka sudah hafal semua. Tidak ada hadis yang mereka tidak hafal mungkin. Banyak mereka hafal hadis, Al-Quran, wa kepala. Iya. Bisa istimbat dengan jiwa mereka. Jadi mereka dengan mudah mendapatkan dalil tafsili. Jadi mereka, otak mereka itu lebih canggih dari Google. Lihat tuh Imam Bukhari ketika dilatih hafalan hadisnya oleh ulama Baghdad. Ketika Imam Bukhari datang ke Baghdad, mau dicek hafalan kayak apa sih yang dikatakan Imam Sahih, yang katanya ngarang kitab Sahih Bukhari. Lalu pas tiba di Baghdad, oleh ulama Baghdad sebelumnya membuat kesepakatan, kita coba imam ini dengan kita menguji dengan hadis. Jadi setiap orang mengatakan satu hadis. Ya imam, bagaimana hadis fulan yang diceritakan dari fulan, yang diceritakan dari fulan? Semuanya sampai 100 ulama menanyakan seperti itu. Lalu Imam Bukhari menjawab,
tidak tahu. Saya tidak tahu hadis itu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Oh, gimana katanya antum ulama ya? Antum ulama, antum imam, antum mengarang Sahih Bukhari. Kok satu hadis pun tidak bisa menjawab? Lalu dijawab oleh Imam Bukhari, kalau hadismu yang seperti ini dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan itu salah. Yang benar hadis ini dari si fulan, dari si fulan, hadisnya demikian. Anehnya kata Imam Ibnu Hajar, yang membuat kita kagum bukan hafalan benarnya Imam Bukhari, tapi yang salah yang diutarakan dalam satu majelis dalam 100 orang itu hafal langsung di dalam satu majelis. Disi salah langsung hafal. Jadi kan selesai 100 orang ini kan asalnya bagi akibat pertanyaan salah, an fulanin, an fulanin, an fulan, hadis salah. Jadi sanad saya misalkan hadis kan satu hadis kan ada sanadnya. Satu hadis ada sanadnya. Hadis yang nomor 2 ada dengan sanadnya. Jadi dibolak-balik. Yang sanad hadis A diganti dengan sanad hadis B. Terus seperti itu sampai 100 hadis seperti itu. Lalu anehnya Imam Bukhari hafal hadis-hadis yang salah yang dikatakan ditanyakan pada Imam Bukhari ketika itu dalam satu majelis, langsung hafal hadis yang salah dengan sanadnya yang salah. Lalu dikembalikan dengan hadis yang sahih dengan sanad yang sahih. Anehnya kata Ibnu Hajar, Imam Bukhari di sini bukan yang menjadi kita kagum Imam Bukhari dapat mengembalikan hadis dengan sanad yang bagus, dengan sanad yang benar. Tapi anehnya Imam Bukhari hafal hadis-hadis yang salah dengan sanad-sanad yang salah itu. Dalam satu majelis 100 hadis dengan sanad salah. Itu hafal. Itu Imam Bukhari. Imam Bukhari yang kapasitas hafalannya seperti itu masih naklid pada Imam Mujtahid. Bagaimana bisa biasa hafal hadis? Pengaku Mujtahid mutlak. Hum rijal wa nahnu rijal ya kore. Ngakan nasib bukan nasib pada Mujtahid dia nih. Cek lo. Jadi itulah ulama. Tinggal mereka nih kalau gampang ya terima. Lihat keadaan mereka nih. Pernah Imam Bukhari nih kan cerita kini kitab Safahat fi Sabri Indal Ulama. Jadi lembaran-lembaran kesabaran ulama dalam mencari ilmu. Syekh pengarangnya Syekh Abdul Fattah Bukhda itu menyebutkan ceritanya Imam Bukhari. Pernah di suatu majelis mereka kan mengadakan majelis hadis seperti itu, majelis hadis. Kebetulan yang ngisi itu Imam Bukhari. Pada suatu hari mereka menunggu Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari tak kunjung datang ke majelis tersebut. Nggak tahu kenapa. Akhirnya murid-muridnya menyusul Imam Bukhari pergi ke rumah beliau. Nyampe di rumah beliau, ternyata beliau Imam Bukhari gak bisa hadir di majelis karena Imam Bukhari tidak mempunyai pakaian yang mau dipakai ke majelis itu. Akhirnya apa? Sombongan. Murid sombongan tore Imam Bukhari ini kan mau pagi ngobangaki rasopan jubah ini kan. Akhirnya dengan itu beliau bisa lagi hadir di majelis. Itu saya fakir al-Imam al-Bukhari. Mohon kita ya Allah. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi sekarang mujtahid. Jadi tugas seorang mujtahid seperti itu. Meneliti terlebih dahulu dalil tafsili, baru setelah ditemukan dalil tafsilinya digabung dengan dalil ijmali. Ala ma'nan, dalam artian annahu la buddah min ma'rifati usulil fiqhi linatamakkana min istinbatil hukmi syar'i من الدليل التفصيلي وذلك لأن الدليل التفصيلي وحده لا يفيد ذلك. Artinya kalau orang ingin istinbat hukum syariat maka tidak cukup pakai dalil tafsilinya. Nggih. Dadi mun orang terus istinbat gak cukup pakai dalil tafsilinya. Harus mengetahui teori
dalam istinbatnya, yaitu yang dikatakan dengan usul fikih. Fa idza qara'na qaulahu ta'ala aqimus shalah. Kata beliau, kalau kita membaca firman Allah aqimus shalah, arafna annahu amrun bi iqamatiha. Kita tahu bahwasanya aqimus shalah di sini perintah untuk mendirikan salat. Akan tetapi la na'rif, kita tidak tahu halil amru biha ala sabilil wujub amin nadab amit takhir. Kita tidak tahu perintah untuk mendirikan sholat itu wajib, apa sunnah, apa boleh-boleh saja. Gak tahu. Li'anna al-amru yusta'malu fi kulli hadhihi al-ma'ani kama yusta'mal fi ghairiha. Karena kalimat perintah itu kadang bermakna sunnah, kadang bermakna wajib, kadang bermakna mubah dan semacamnya. Jadi kita tidak tahu. Lakinnana idza arafna fi usulil fiqh anna mutlaqal amri wujub. Tapi kalau kita sudah mengetahui, sudah belajar usul fikih, dan di sana dalam usul fikih dikaji bahwasanya kalau ada perintah itu wajib, wa annahu la yusrafu anhu billahi biqarina, dan perintah itu tidak bisa diartikan yang lain kecuali dengan adanya qarina. Arafna anna as-salata fi qoulihi ta'ala aqimus salata wa dzalika bi isti'malil qiyasil mantiqi. Artinya kata beliau seperti ini. Kalau kita melihat aqimus shalah, kata beliau aqimu as-shalah. Kalau tidak mengetahui teori usul fikih, tidak tahu cara istinbat hukum, hanya mengetahui bahwasanya aqimus shalah, kita tidak tahu aqimus shalah ini kan perintah. Kita tidak tahu perintahan itu perintah wajib, perintah sunnah, perintah mubah. Karena perintah dalam Al-Quran kadang digunakan untuk yang mubah, kadang yang seperti kulu minat thayyibat, kadang yang sunnah, fakatibuhum, kadang yang wajib, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Ya, kita harus tahu usul fikih. Karena dalam usul fikih ada al-amru lil wujub, berarti kita tahu bahwasanya perintah sholat ini hukumnya wajib. Ini pakai kias manteke katanya. Sebelum masuk ke kias manteke, uning kias manteke kan? Kias iktirani. Contoh tadi enggak? Contoh kias manteke, kata gampang dulu. Siapa baca? Iqbal termasuk santri Al-Majidiyah. Ya, Iqbal termasuk santri Al-Majidiyah. Ini muqaddimah pertama. Jadi istisna qiyas mantiki itu ada yang qiyas iktirani. Jadi qiyas iktirani ini membuat dua pernyataan yang sifatnya 100%, semua pernyataan tersebut diyakini dan disetujui. Kemudian dari dua pernyataan itu diambil kesimpulan. Kesimpulan tersebut namanya natijah. Contoh, pernyataan pertama, atau mereka kenal dengan syaklul awal atau muqaddimah surah. Syekh Iqbal termasuk dari santri Al-Majidiyah. Oke. Syekh Iqbal termasuk dari santri Al-Majidiyah. Ini pernyataan pertama. Bener kan? 100%? Nah, jadi pernyataan pertama yang aneh kan. Pernyataan nomor 2 atau muqaddimah kubra. Sakapin santri Al-Majidiyah ada yang gedeng. Nah, geluh. Anggap bener nih kan. Semua santri Al-Majidiyah itu semuanya keren. Ya, semuanya keren. Ganteng semuanya. Pernyataan pertama, Syekh Iqbal termasuk dari santri Al-Majidiyah. Dan semua pernyataan yang kedua, semua santri Al-Majidiyah itu keren-keren. Berarti kesimpulan dari dua pernyataan kenapa? Berarti natijahnya Iqbal keren bingit. Iya. Saking kerennya ngantuk. Iya, paham. Jadi membuat dua pernyataan yang sifatnya 100% yakin disetujui.
Kemudian dari dua pernyataan tersebut diambil kesimpulan yang berupa. Nah, kesimpulan di sini kata ulama mantik dikatakan natijah. Katakan natijah. Pernyataan pertama muqaddimah surah, pernyataan kedua muqaddimah kubra. Nah, sekarang ulama usul atau ulama mujtahid yang ingin menggali hukum melalui atau menggunakan teori seperti itu. Contoh, seorang mujtahid misalkan ada pertanyaan, apa hukumnya zina misalkan? Apa hukumnya zina? Jadi seorang mujtahid, perhatikan, anggap sampean ya seorang mujtahid dan ingin menggali hukum zina. Anggap ini contoh kalau malah paham. Jadi mujtahid pertama kali apa yang dilakukan? Mencari dalil tafsilinya. Apa dalil tafsili dari zina? Wala taqrabu zina. Ini dalil tafsilinya. Wala taqrabu zina. Ini berupa perintah atau larangan? Larangan. Setelah kita mengetahui dalil tafsilinya, cek dalil ijmali dari larangan. Wan nahyu litahrim. Wan nahyu litahrim. Jadi ini dijadikan pernyataan yang kedua. Pernyataan yang pertama la taqrabuz zina nahyun. Pernyataan pertama atau muqaddimah surahnya. Pernyataan kedua wan nahyu litahrim. Wan nahyu litahrim. Ini pernyataan yang kedua atau muqaddimah kubra. Muqaddimah saniyah pada. Lalu dari dua kesimpulan, dua pernyataan di sini kesimpulannya apa? Az-zina haram. Seperti itu. Jadi seorang faqih itu menggabungkan antara dalil tafsili dengan dalil ijmali untuk mendapatkan hukum syariat. Contoh geluh. Coba saya sampeyan nikah, saya bisa geluh. Nyata nikah beda seistimbat pun sebelum menikah. Seoning istibad Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i tentang niat wudu wajib. Yuk coba. Siapa yang tahu dari kalian? Itu kan niat wudu hukumnya wajib menurut Imam Syafi'i. Coba ada enggak yang bisa dari kalian memaparkan istimbat mereka dalam niat wudu itu wajib? Iya, istimbat pakai yang tadi, pakai qiyas iktiran yang tadi. Harus membuat dua pernyataan terlebih dahulu. Pernyataan pertama, pernyataan kedua. Dari dua pernyataan ada kesimpulan. Seperti itu. Ya seperti ini tadi. Misalkan ar-riba ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Harrama ar-riba. Nah, misalkan belum cukup. Ini kitab Al-Qur'an. Harrama ar-riba. Tahrim. Kan? Wa harrama ar-riba. Tapi kalau wa harrama ar-riba qauluhu ta'ala. Pernyataan pertama. Wa qauluhu ta'ala hujjah. Berarti hurmatur riba hujjah. Seperti kebeng ni kekeluh. Yo. Buat dua pernyataan saja. Saya tidak pengen cerita. Pernyataan pertama, pernyataan kedua. Contoh misalkan atuz zakah amrun. Firman Allah atuz zakah amrun wal amru lil wujub. Kalau ada perintah berarti wajib, berarti az-zakah itu wajib. Seperti itu kalau. Yuk, Syalil. Yang kedua qaulun nabi. Ya, tak ngarang. Apa pesan kesimpulan pesan? Apa? Perhatikan, yang pernyataan pertama itu yang Anda jadikan pernyataan adalah dalil tafsili. Dalil tafsili. Muqaddimah yang kedua atau pernyataan yang kedua itu dalil ijmali. Baru dari dua ini. Perhatian Ki, ini dalam mantek ini Ki.
dari syaklul awal atau dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubra yang berulang itu dibuang. Contoh ki, mun terake bain natijah enjan ilmu mantek, mun ake bain natijah dalam ilmu mantek, lafaz yang berulang dalam dua muqaddimah itu dibuang. Contoh ki, al-alamu hadis ki, al-alamu hadis. Benar enggak? Kita cek dengan kias mantek terlebih dahulu. Al-alam mutaghayyir. Kalau alam itu berubah-ubah, ya kan? Iya, tadi malam sekarang siang, berarti kan berubah. Ya jelas. Wa kullu mutaghayyirin atau wal mutaghayyiru hadithun. Dan yang berubah itu baru. Ya kan baru kan? Tadi malam sekarang sudah siang, berarti kan baru. Ya. Paham? Untuk buat natijah, buat kesimpulan, dua atau lafaz yang berulang dalam dua muqaddimah itu dibuang. Apa yang berulang? Mutaghayyir. Ini buang. Berarti natijahnya apa? Ini. Al-alamu hadis. Oleh karena dikatakan iktirani ana pola kesimpulannya atau natijahnya adalah bedah ning dua muqaddimah. Arilah. Al-alamu hadis, ini sudah natijahnya. Paduan gila. Syekh Iqbal merupakan santri Al-Majidiyah. Santri Al-Majidiyah keren. Santri Al-Majidiyah buang, Iqbal keren. Dah iya. Ya, Syekh Iqbal kan nih. Tapi bohong. Allah. Berarti kan Mas ya? Cara membuatnya gini. Cara buatnya niat wudu wajib dengan teori kias manteke seperti ini. Al wudu'u minal a'mal. Al wudu'u minal a'mal. Kalau wudu termasuk dari pekerjaan. Innamal a'malu binniyat. Berarti buangi. Berarti al wudu'u bi arti nom. Nah, jadi tong persetong orangnya akibat kias manteke tapi istimbat. Cari istimbat ulama, hukumnya apa baik? Terserah ngalah hukum napa baik sampean. Ngalah hukum napa baik. Contoh misalnya siwak sunnah. Dari mana caranya? Ya buat sendiri. Jadi Anda itu harus meneliti dalil tafsilinya terlebih dahulu. Caranya seperti itu. Teliti dalil tafsilinya terlebih dahulu, baru setelah itu cari dalil ijmalinya. Misalkan as-siwaku mimma sa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siwak adalah bagian dari yang dilakukan Nabi. Wa ma yaf'aluhu Nabi sunnah. Misalkan wa ma yaf'al, dan apa yang dilakukan Nabi itu sunnah. Berarti as-siwaku sunnah. Iya terus. Contoh biar memahami kaidah. Ya kalau terjun di lapangan langsung mah itu bukan tugas kalian, tugas mujtahid. Kalau ingin seperti itu cepat-cepat jadi mujtahid. Ini ngajar dulu. Lulus bang. Manhaj dulu kada Allah. Fanaqulu aqimu fi qouli ta'ala aqimus salata amrun wa hadha ad-dalil at-tafsili. Ya betul. Wal amru lil wujub wa hadha huwa ad-dalil al-ijmali. Berarti fatakunu natijah anna as-salata wajibah. Ini beliau membuat dua pernyataan. Aqimus shalah amrun. Ini muqaddimah pertama. Wal amru lil wujub. Pernyataan kedua atau muqaddimah kubra. Fatakunu natijah, ini alhasil anna sholata wajibatun. Wa hakadha naqulu fi qawlihi ta'ala la ta'kulur riba. La ta'kulu nahyun. Berarti ini muqaddimah surah. Wan nahyu lit tahrim. Wan nahyu lit tahrim muqaddimah kubra. Fa aklur riba haram. Benar mah? Aklur riba haram. Iya.
Sehingga laku nikah ki tentang persetujuan nikah agabai dua pernyataan lah hukum syariat sampean sebutkan istimbat ulamanya niku. Jangan nyari hukum apa bae, hukum fikih kok maksudnya. Menemon ingat salat dua aja kan hukum i'tiqadi ini ya. Nyala hukum fikih nya. Wa bihadza yatabayyanu lana annahu laula usulul fiqh lama istata'na istinbat al-ahkam asy-syar'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah. Kalau tanpa usul fikih walaupun tahu dalil tafsili tidak bisa istimbat hukum syariat karena dalil tafsili itu masih butuh pada dalil ijmali. Walil jahli bihadzal ilmi zallat aqdamu katsirin mimman tasaddara lil ilmi wal fatwa duna ma'rifatin bih. Karena orang banyak tidak tahu kan teori usul fikih, teori istinbat hukum, maka banyak orang tersesat yang mengaku dirinya ahli ilmu, mengaku dirinya ahli fatwa tanpa ada pengetahuan akan teori usul fikih, sehingga apa yang terjadi? Fa ahalla haram Allah, yang haram dihalalkan, wa harrama halalahu, dan yang halal diharamkan. Banyak kejadian. Sampeyan nih kan ntar ka Jakarta dari Jakarta itu ada profesor siapa? Musda Mulia itu yang menghalalkan homoseksual, ya kan haram, Hollywood dia. Falal ilmu bid-dalil al-ijmali wahdahu yufid walal ilmu bid-dalil at-tafsili wahdahu yufid. Jadi kalau cuma tahu dalil ijmali itu tak faedah juga, tafsili juga seperti itu. Terus gimana? Fala budda min istima'id dalilaini lil wusuli ila al-hukm asy-syar'i haitsu yantazimu minhuma qiyasun iktiraniyun min asy-syakl al-awwal. Syakl al-awwal ni kan muqaddimah surah ki, muqaddimah surah indal manatiqah, cobanya istilah manatiq ni. Yakunu dalilu tafsili fihi muqaddimatahu surah. Jadi ini cara nak baik, cara membuat qiyas iktirani, dalil tafsilinya dijadikan muqaddimah surah. Wa dalilul ijmali muqaddimatahu kubra. Dalil ijmalinya jadikan muqaddimah kubra. Wan natijah hiyal hukmu asy-syar'i. Jadi kesimpulannya atau natijanya itu dijadikan hukum syariat. Fahimtum? Hal 'inda ahadikum soal? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Kan menustah ini kan boleh hukum gimana? Iya. Mul usuli kan saya meletakkan poin ini kalau dari kamu. Oleh dari kamu. Nah, sekarang ya akhi, itu kan usuli itu kan hanya meletakkan kaidah. Yang ada yang merumuskan, ada yang meletakkan kaidah. Jadi usuli ini kan Imam Syafi'i, orang saya membukukan. Jadi membuat teori seperti itu, kaidah. Lalu dilanjutkan oleh ulama-ulama setelahnya nih. Sehingga ulama-ulama banyak jadi usuli. Apa polana? Polana usuli itu hanya tugasnya hanya mengetahui tata cara istinbat. Jadi Anda itu bisa jadi usuli banget. Kalau kamu misalkan mengetahui semua kaidah-kaidah usul, kaidah tata cara menggali hukum yang benar seperti apa, sampai pintar jadi pakar ulama ilmu usul, sampai itu sudah usuli. Tapi belum tentu Anda itu bisa terjun langsung. Pada orang yang tadi kan, mun aku boya, ingat ria harus do iya, ria betak sih, ria harus do iya, semin harus tak kurang dari berapa kilo, betas ibadah harus do iya, area harus do. Kan cuma tahu cara, teori mah ada di sini.
Teori ada semua, itu sudah usuli seperti itu. Tapi apa Anda bisa melakukan itu? Belum tentu. Itu yang ditanyakan saya. Oh itu usulnya kan dari kamu kan? Asalnya. Kaidah usul. Asalnya saya itu merupakan malakah. Itu kan saya jelaskan terlebih dahulu sebelumnya. Dulu itu tidak ada ilmu usul. Kalau sampean ngerti dari dulu, insya Allah sampean tidak akan menanyakannya. Jadi dari dulu memang tidak ada istilah ilmu usul fikih. Lalu bagaimana mereka istinbat? Istinbat itu istilahnya memahami. Lalu bagaimana mereka itu memahami hukum syariat dari Al-Quran? Kenapa mereka itu tidak butuh istinbat? Karena pemahaman mereka itu sudah mencukupi, tidak lagi harus istinbat. Jadi pemahaman mereka akan Al-Quran itu sungguh sangat cerdas sekali. Sehingga mereka paham hukum-hukum Allah. Begitu mereka membaca lafaz Al-Quran, kesimpulannya seperti ini, kesimpulannya seperti ini. Dengan kemampuan yang mereka miliki. Tapi zaman sudah menjauh dari Nabi SAW, sudah menjauh dari zaman sahabat. Akhirnya ulama, ada orang-orang kalau ingin memahami kandungan dari Al-Quran itu sungguh sangat sulit. Apalagi memahami hukum-hukum yang tersembunyi dalam lafaz-lafaz Al-Quran itu sungguh sangat sulit sekali. Nah, akhirnya terjadi percekcokan antara ulama dalam istinbat hukum. Yang ini mengedepankan qiyas, yang ini seperti Abu Hanifah itu istinbat tapi menggunakan apa ini? Menggunakan kemampuan Imam Abu Hanifah yang sudah mendarah daging pada jiwa beliau. Perhatikan. Kebetulan setelah itu timbullah percekcokan antara ahli Baghdad ahli Madinah ketika itu, sehingga orang itu banyak tidak lagi tahu cara istinbat, cara memahami Al-Quran itu kurang tahu, banyak yang kurang tahu. Akhirnya ulama seperti Imam Syafi'i menulis kaidah tata cara memahami Al-Quran seperti apa, cara istinbat seperti apa, kayak gini. Akhirnya sampai meludak kaidahnya ditulis dulu sampai jadi kita pelajari sekarang. Persis seperti sampean itu kayak tanya gini, timbulnya ilmu nahwu itu bagaimana Ustaz? Timbulnya kaidah nahwu dari mana? Persis artinya nih Kak. Timbulnya kaidah cara ngarang syair. Jawabannya persis nggak kibur kepi. Sebelumnya akhi, timbulnya kaidah luar tidak ada istilah mereka ada ilmu kaidah di zaman Rasulullah. Mereka kaidah nahwu mereka sudah merupakan kemampuan, bukan ilmu yang dipelajari. Kalau sekarang ilmu dipelajari, tapi kalau dulu merupakan kemampuan yang dimiliki setiap orang. Jadi setiap orang dari zaman sahabat, kemampuan bahasa Arab itu sudah kemampuan internalnya mereka dan dikeluh. Sudah bawaan dan dikasih, sudah bawaan. Tapi karena zaman sudah menjauh, jadi seperti ini. Ngerti? Pada usul fikih seperti itu juga. Tidak ada bedanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.